Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di pertemuan 5 ini kita akan membicarakan tentang kerjasama ekonomi internasional. Ya, kerjasama internasional itu ada banyak ya, ada ekonomi, politik, budaya gitu kan. Tapi di sini kita akan khusus membahas tentang di bidang kerjasama internasional yang di bidang ekonominya aja. Nah, nanti ada dua, yaitu kita akan bicarakan tentang bentuknya apa aja sih, lalu teori perdagangan internasional. Oke. Nah, secara umum yang namanya kerjasama ekonomi itu bisa antara dua negara itu melakukan kerjasama ekonomi itu bisa dua, ya kan? Satu melalui perdagangan, yang kedua adalah penanaman modal langsung. Perdagangan yang ekspor impor yang kita tahu ya gitu kan, itu salah satu contohnya perdagangan internasional antara dua negara. Terus kalau penanaman modal langsung itu seperti apa? Berarti satu negara itu ngebuka nanam langsung. Contohnya apa? Seperti yang dilakukan Lotte PT Lotte Indonesia itu kan dari awalnya dari Korea kan. Korea akhirnya dia memutuskan saat Lotte Korea itu memutuskan untuk dia buka Lotte Mart di Indonesia, dan dia punya perusahaan di sini tuh namanya penanaman modal langsung. Karena apa? Dia investasi kan di sini dengan ngebangun itu. Nah, itu namanya penanaman modal langsung. Lebih nguntungin mana sih, perdagangan internasional sama penanaman modal langsung gitu kan? Sebenarnya sih nggak bisa dilihat mana yang lebih baik dan mana yang lebih oke ya. Cuma yang pasti penanaman modal langsung itu akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk di negara yang dituju itu. Itu yang makanya paling dicari ya, bisa gitu. Nah, untuk membicarakan tentang teori perdagangan internasional itu ada 4 hal yang kita bisa lihat di sini ya. Merkantilisme, absolute advantage, comparative advantage, sama competitive advantage of nation gitu kan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, di merkantilisme. Nah, jadi kalau di sudut pandangnya merkantilisme itu intinya perekonomian suatu negara itu akan makmur jika dia memaksimalkan surplus perdagangan. Surplus perdagangan itu maksudnya apa? Kalau ekspor lebih besar daripada impor, itu namanya surplus. Ya, jadi dia berusaha memang negaranya itu lebih banyak ekspor daripada impor, yang pertama. Yang kedua, untuk itu dia akan ngebatasin produk asing yang masuk ke negara itu. Nah, dia akan lebih meningkatkan perusahaan lokal, malah justru cenderung memberikan hak monopoli kepada perusahaan lokal. Intinya biar apa? Buat menekan jumlah impornya gitu kan. Tuh yang kedua poinnya. Terus poin ketiga adalah dia ngukur kekayaan suatu negara itu ngeliatnya bukan dari uang, tapi dari simpanan logam mulia. Nah gitu, seberapa banyak, jadi dibilangnya bahwa negara makin makmur kalau dia punya simpanan logam mulianya yang makin banyak gitu kan. Nggak ada no emas batangan atau seperti itu sudut pandangnya seperti itu ya kalau dari merkantilisme. Tuh 3 poin utamanya. Nah, poin berikutnya adalah tentang absolute advantage atau keunggulan absolut. Jadi di sini yang dimaksud dengan absolute advantage apa sih? Jadi gimana suatu negara itu mampu, jadi dia punya kemampuan produksi yang dengan biaya yang lebih rendah. Nah, jadi gini, diharapkan semua pelaku ekonomi itu mereka punya spesialisasi. Nah, ini gitu, spesialisasi. Kenapa sih mesti ada spesialisasi? Jadi kalau orang semakin terspesialisasi itu akan semakin efisien. Contoh simpelnya gini, kalau kalian perhatikan itu yang namanya di pabrik itu kan ada bagiannya tuh beda-beda ya, spesialisasinya tuh masing-masing gitu kan. Kayak misalnya ada yang khusus bagian ngebungkusin, masukin ke dalam box. Gini deh, kalau misalnya di anggaplah pabrik motor ya kan, itu kan bagiannya beda-beda ya. Yang masangin boot, yang masangin rangka itu namanya, orang yang biasa masang rangka itu nggak bakal ditaruh buat masang ban, ya nggak? Orang yang masang ban nggak akan tahu-tahu diputer buat dia masang boot yang lain, enggak. Karena tiap orang tuh udah ada kerjanya masing-masing. Karena orang semakin dia biasa dan expert melakukan satu hal, itu akan semakin cepat. Kalau kalian perhatiin, ya kan? Itu kenapa dibilang makanya keunggulan absolut. Nah, diharapkan suatu perusahaan itu atau tiap orang itu punya spesialisasi tertentu.
Nah, kayak kalian sebagai anak-anak mahasiswa Korea diharapkan kan punya kemampuan bahasa Korea yang mumpuni. Spesialisasi kalian tuh itu. Tapi kan bahasa Korea kalian tuh kalian bisanya di bidang apa? Gitu, bahasa Korea itu. Nah, itu jadi keunggulan absolut kalian yang bisa dilihat efisiensinya kayak gitu, ya. Terus, nah, kalau keunggulan kompetitif apa? Nah, kalau tadi kan spesialisasi kan ya. Kalau tadi yang di absolute advantage, jadi memang dia tuh sangat spesifik, jagonya tuh di bidang yang mana gitu, di bidang apa, jagonya tuh ngapain gitu kan, istilah kata. Oke, kita kecepatan, oke, jagonya tuh di bidang yang mana gitu kan. Itu, nah, kalau keunggulan kompetitif tuh jadi kalian bisa memang unggul di suatu hal, milih salah satu aja, atau unggulnya milih di satu hal aja, misalnya unggulnya di mana gitu, semuanya bagus tapi yang paling oke mananya gitu. Itu namanya keunggulan kompetitif dibandingkan dengan negara lain atau orang lain gitu. Ini kan keunggulan kompetitif itu bisa dilihat dari satu faktor produksi, ada bisa dilihat dari faktor permintaan, bisa dilihat dari jaringan kerja industri atau strategi perusahaan dalam membentuk persaingan pasar. Oke, dari faktor produksi, kalau kita membicarakan Indonesia, kita tuh punya sumber daya alam yang sangat luar biasa, ya kan? Nah, itu adalah keunggulan kompetitifnya Indonesia. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa, ya kan? Itu apa yang ada di dalam kita tuh semua bisa diolah. Freeport itu bisa kaya raya itu, dia bilang bahwa di Irian Jaya itu orang untuk ngambil si emas itu ya, atau si timahnya itu tuh mesti ngegali sampai berapa meter ke bawah. Tapi yang ada di Papua itu kalian cuma tinggal mengutin aja. Itu ya contohnya itu. Dan yang kedua, faktor permintaan. Nah, jadi tinggi permintaannya, pasar. Jadi Indonesia itu dibilang pasar terbesar kedua kalau saya nggak salah, apa ketiga ya, setelah Cina, ketiga. Jadi pasar paling besar di dunia itu adalah Cina, lalu India, and then Indonesia. Istilah kata, kalau suatu perusahaan itu bisa nguasain pangsa pasar di Indonesia 1% aja, bayangin 1% aja, itu nilainya udah sangat luar biasa. Makanya banyak negara tuh berusaha banget bisa masukin barangnya ke Indonesia karena gede. Indonesia tuh nggak usah mikirin ekspor deh, mikirin memenuhi permintaan lokal aja. Kalau udah bisa, udah aman gitu, simpelnya kayak gitu ya kan. Karena apa? Karena kita punya permintaan lokal kita udah besar ya. Terus yang itu kalau jaringan kerja industri gimana? Nah, ini jadi punya link yang bagus jaringan kerja industrinya. Contohnya tuh negara yang punya ini adalah Singapura. Singapura tuh kecil, dia nggak punya lahan besar, tapi yang dijual apa? Kenapa sih banyak negara tuh punya istilah kata rep office di situ, representative office-nya di Singapura tuh punya. Kenapa? Karena dia tuh sangat well connected. Singapura tuh gampang kemana-mana, well connected. Terus dari gitu, yang pertama itu, yang kedua dia juga mungkin sistemnya lebih bagus ya, terbuka, terus juga canggih kan teknologinya kan. Nah itu, jadi jaringan kerjanya, makanya bahkan banyak orang asing pun kalau punya nyari kerja tuh banyak yang nggak Singapura. Karena apa? Well connected, link ke mana-mana itu gampang. Yang keempat, nah ini keunggulan kompetitif untuk pencapaian strategi perusahaan. Nah, jadi ini gimana dia menciptakan strategi perusahaan, dan bisa juga jadi karena dia unggul di satu hal, dia jadi bikin men-setting persaingan. Simpelnya gini deh, Gojek sama Grab itu kan karena duluan Gojek yang keluar duluan ya, pasti sebenarnya pengguna Gojek itu lebih baik daripada pengguna Grab. Makanya begitu Uber masuk, ya kan, si Uber masuk itu kalah kan akhirnya, karena nggak bisa bersaing dia sama Grab sama Gojek gitu. Jadi karena lebih dulu udah gitu dia, karena lebih dulu dia punya driver lebih banyak, jadinya orang sebagai customer kalian masa nunggunya lebih cepat kan, karena banyak mereka itunya, istilah kata mitranya. Nah itu. Nah, perdagangan internasional itu kalau di suatu negara itu bisa dilihat dari neraca pembayaran atau balance of payment. Nah, apa sih balance of payment itu? Dia tuh mencatat transaksi ekonomi internasional yang jadi itu laporannya 1 tahun, menggambarkan arus keluar masuk barang, jasa, dan aset. Atau istilah kata simpelnya, si neraca pembayarannya juga dibilang laporan rugi laba, ya kan?
belanjanya orang-orang itu setahun tuh berapa sih habisnya sih negara itu. Nah itu bisa dilihat dari neraca pembayaran atau balance of payment gitu kan. Nah, balance struktur pembayarannya, balance sama itu bisa dibagi jadi 3 ya. Ada namanya neraca lancar, neraca modal, sama neraca penyeimbang. Nah, neraca lancar itu, kalau neraca lancar itu terdiri dari itu yang perdagangan, jadi yang ekspor impor, terus jasa, sama yang transfer payment, non balas jasa gitu kan. Terus kalau modal ini khusus untuk modal pemerintah sama modal swasta. Jadi naruh modal, mencatat arus keluar masuk modal. Jadi kalau neraca lancar itu adalah masalah pembayaran jangka pendek. Yang itu bayar ekspor impor itu. Nah, kalau modal adalah arus masuknya modal selama periode tertentu gitu kan. Berapa sih yang investasi yang masuk ke Indonesia, misalnya berapa banyak yang gitu. Nah, arus penyeimbang itu, nah tadi kan ingat, ini kan namanya si neraca perdagangan atau payment kan sama aja kayak laba rugi ya. Jadi kalau kalian ingat zaman sama kalian belajar laporan laba rugi kan masih ada penyeimbangnya karena harus sama-sama nol. Nah itu jadi ini penyeimbangnya. Untuk mengetahui jadi sebenarnya neraca perdagangnya itu surplus kah atau defisit kah, itu harus diseimbangkan. Kelihatannya dari situ ya. Nah, si neraca perdagangan ini memiliki pengaruh terhadap nilai tukar mata uang. Kenapa gitu? Karena kan tadi lihat salah satunya kalau perdagangan internasional tuh biasanya sekarang ini mereka secara umum ya pada pakainya dolar. Meskipun setahu saya sudah ada 9 atau 10 negara yang untuk tahun ini mereka nggak mau lagi pakai dolar. Jadi maksudnya misalnya Indonesia sama Jepang. Setahu saya yang apa? Jepang ya, lupa deh. Indonesia sama Jepang. Kalau dulu kan biasanya jadi Indonesia diputar dulu, dikonvert dulu ke dolar, sama yen juga dikonvert ke dolar dulu baru tukeran dolar. Nah ini enggak, jadi nggak mau. Jadi nggak mau ada untuk mengurangi ketergantungan sama dolar. Yang pertama, kan kalau mengurangi ketergantungan sama dolar itu akan mempengaruhi nilai tukarnya dolar kan. Jadi dia akan lebih rendah nilai tukarnya. Kalau makin banyak orang nggak nyari, itu makin rendah. Itu. Terus yang kedua, nah neraca perdagangannya jadi neraca perdagangan surplus jika neraca lancar, total neraca lancar dan neraca modal lebih dari 0. Itu jadi kalau misalnya totalnya neraca lancar sama modal lebih dari 0, jadi nggak minus, itu namanya surplus. Tapi kalau minus itu namanya defisit ya. Berarti apa kalau minus totalnya? Lebih banyak utangnya kan kalau kayak gitu. Nah, oke. Nah, saya kasih spekulasi kira-kira Indonesia sama Korea di tahun 2019 gimana posisi neraca perdagangannya? Nih ya, datanya menyebutkan bahwa di tahun 2019 itu neraca perdagangannya Indonesia itu apa? Defisit. Defisit sebanyak 3,19 miliar USD gitu kan. Tapi kalau dibandingin di tahun 2018 sebenarnya jumlah ekspor dan jumlah impornya itu lebih rendah di tahun 2019 gitu kan, karena turun ekspornya itu dari antara tahun 2018 ke 2019 itu turun 6,94% dan kalau impornya turun 9,53% gitu kan. Nah, Indonesia itu paling banyak, mereka tuh ekspornya apa sih Indonesia? Indonesia itu paling banyak yang diekspor itu adalah lemak dan minyak hewan atau minyak nabati. Nah, produk-produk itulah, produk lemak, produk minyak. Jadi kenapa sih banyak pembabakan hutan di Kalimantan, terus pada nggak buka lahan kelapa sawit? Tiba-tiba itu orang itu salah satu ekspor utama Indonesia soalnya kan, gitu kan. Terus, nah importnya Indonesia apa? Banyakan importnya? Enggak, Indonesia nggak banyak import barang-barang mewah. Yang paling banyak diimpor di Indonesia itu apa? Mesin dan ke alat elektrik. Nah, karena kita kan mesin-mesin kita tuh banyak kan masih di luar gitu kan. Nah, tahu nggak partner perdagangan Indonesia nomor 1 yang punya hubungan dagang paling gede, paling banyak sama Indonesia tuh siapa? Negara mana? Cina. Yes. Nah, kalau Korea gimana? Surplus apa defisit? Korea itu di tahun 2019 ya, datanya menunjukkan bahwa dia tuh surplus. Surplusnya sebanyak 7,83 miliar USD gitu kan. Dan mereka itu tingginya karena banyaknya direct investment sama portfolio investasi. Investasinya masukannya udah banyak banget. Jadi neraca modalnya dia gede gitu. Itu yang bikin dia jadi surplus
ya, Korea. Ya, begitu aja untuk di pertemuan kita yang kelima ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis pertanyaan Anda di forum Q&A. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.